Shalom. Shalom. Selamat pagi, ada sukacita hari ini? Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mari saat ini kita berhimpun bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama mengawali ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Saudaraku, Tuhan selalu bersama kita di setiap langkah hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bersamamu. Tak pernah
silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan untuk mengakui segala dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, inilah kami dengan segala kelemahan kami dan dosa kami. Kami memohon ampun atas segala pelanggaran kami. Layakkanlah kami untuk dapat menghampiri hadirat-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami menghadap tahta-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 116 ayat 5-7 demikian. Tuhan adalah penghasil dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Dan mari kita saling berjabat tangan, salam damai dan katakan, damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu, damai Kristus besertamu. Haleluya. Mari kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara semua. Kita bersuka
kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini
di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal di dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Kiranya semuanya ya Tuhan itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah roh hikmat juga kemampuan yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu dan memberkati kami juga semua sidang jemaat-Mu, supaya kami diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk bisa mendengar dan mengerti dan dapat melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa beribadah, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kita bisa mengagungkan nama Tuhan. Terlebih pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 29. Temanya di situ adalah warisan, ya, warisan ilahi, ya, ya. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita. Saya akan membacanya di Yohanes ini pasal yang ke-14 mulai dari ayat yang ke-23 sampai 29. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Semuanya barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Next. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Amin. Nah, berbahagialah setiap kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tema kita sekali lagi adalah warisan ilahi, saudara. Warisan ilahi dalam Yohanes, ya, pasal yang ke-14 ayat 29 sampai yang ayat 23 sampai 29, ya. Warisan ilahi yaitu warisan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, di dalam minggu-minggu ini kita belajar dalam Yohanes 14 khususnya adalah kita melihat, ya, dalam konteks Injil Yohanes 14
Kita melihat momen terakhir di mana Yesus bersama murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Jadi Paskah setelah Yesus bangkit 40 hari, Yesus di situ bersama-sama dengan para murid ya sebelum dia naik ke surga. Nah, dia berkata, di rumah Bapakku yang dikatakan konteks dekatnya akan di sana banyak tempat tinggal. Dan setelah nanti aku naik ke surga, pulang ke rumahku, ke rumah ke rumah Tuhan, ya artinya dia akan kembali ke asalnya ke surga. Dia katakan, aku akan mengutus Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur. Dan kita harus mengerti bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa, tapi bukan tiga Allah. Ya, kita sering punya konsep pemahaman bahwa Trinitas itu tiga Allah, bukan. Allah itu Esa, Allah itu satu. Ya, Bapa itu Allah sendiri, Kristus itu firman-Nya, ya, dan Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, dan itu tidak bisa dipisahkan. Saya berbicara, ketika Pak Paulus berbicara, ya itu ucapan saya, berarti itu saya sendiri. Berarti ketika firman itu menjadi manusia, firman itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita setelah membaca Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai yang ke 29, ya kita akan fokus tentunya di ayat yang ini 27 tentang damai sejahteraku yang kutinggalkan kepadamu. Ya, tentang damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara ditanya, kira-kira apa sih penderitaan masyarakat modern saat ini? Bingung? Bapak Ibu, saya bertanya, kira-kira penderitaan masyarakat modern saat itu apa? Penderitaannya? Susah cari kerja. Susah cari kerja, ya. Ekonomi, ya. Penderitaan di saat-saat ini masyarakat modern, susah cari kerja, ekonomi, itu aja, gak ada yang lain ya? Kuotanya habis. Apalagi penderitaan, nggak usah bilang masyarakat modern, saat ini saja masyarakat sekarang penderitaan itu apa sekarang? Penderitaan kita, kalau ditanya penderitaan kita saat itu apa? Gak punya uang, tidak sendiri pastinya, ada yang lain juga. Kalau nggak punya uang bilang ya, tapi kalau punya uang diam saja, jangan bilang-bilang. Itu udah biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara, kalau saudara ditanya kira-kira apa sih penderitaan masyarakat modern saat ini, ya jawab saudara ya mungkin berbeda-beda. Tapi terhadap pertanyaan ini ada seorang spiritualitas bernama Henry Newman, ya, Henry Newman mengatakan bahwa penderitaan yang paling akut diderita atau dialami oleh masyarakat modern adalah homeless. Dalam tanda petik, yang dimaksud homeless oleh Henry itu bukan tidak punya gedung bangunan rumah, tapi yang dimaksud sebagai homeless oleh Henry Newman adalah tidak adanya perasaan aman, tidak ada perasaan tentram, dan tidak adanya damai sejahtera. Dan itu betul, saudara. Saya juga setuju dengan Henry Newman ini. Dia berkata bahwa akhir-akhir orang sekarang ini salah satu ya penderitaan yang paling akut apa? Karena tidak aman, tidak tentram, dan tidak damai sejahtera. Oleh itu masyarakat sekarang, masyarakat modern adalah masyarakat yang selalu dihantui oleh ketakutan dan kegelisahan, dan tidak ada perasaan tentram, aman, dan nyaman, saudara. Nah, kita melihat, saudara, dalam konteks ya Tuhan Yesus berkata kepada muridnya menjadi penting. Karena apa? Karena ayat 27 dikatakan, aku akan berikan
damai sejahtera ini kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku akan kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Henry Newman tadi dikatakan bahwa orang yang penderitaan masyarakat pada zaman ini adalah perasaan tidak aman, perasaan tidak tentram, yang tidak adanya damai sejahtera. Mengapa bisa begitu, saudara? Menurut Newman, yang pertama dikatakan karena masyarakat modern saat ini dikendalikan oleh spirit persaingan. Ini yang membuat orang tidak tentram, tidak nyaman. Jadi orang sekarang hatinya, hidupnya dikendalikan oleh spirit persaingan. Bapak Ibu tahu ya, spirit persaingan ya, semangat bersaing. Jangan lupa, ini merusak sekali. Sehingga ketika kita sudah dikuasai, dikendalikan oleh spirit persaingan, kita akan, aduh, dia sudah begini, saya kok belum, dia sudah begitu, hati-hati. Nah, masyarakat saat ini dikendalikan oleh spirit persaingan. Itu sebabnya mudah sekali muncul perasaan terancam, gelisah, tidak tenang, karena hidup dikendalikan oleh spirit persaingan. Maka dalam konteks ini sekali lagi pernyataan Tuhan Yesus tadi katakan bahwa tentang damai sejahtera kuberikan kepadamu itu sangat penting ya. Ingin menyatakan bahwa damai sejahteraku yang kuberikan bagimu itu menjadi sangat penting, karena damai sejahteraku nanti kan kita lihat tidak sama dengan damai sejahtera yang dari dunia. Saudara, ya, dikatakan damai sejahtera dari Yesus berbeda dengan damai sejahtera yang dari dunia. Nah, kalau dunia itu pasti macam-macam lah. Saya kembali lagi mengutip perkataan Henry Newman tadi. Kenapa orang tidak tenang hidupnya? Kenapa orang di masyarakat modern hidupnya terancam, gelisah, tidak damai sejahtera? Selain orang-orang pada zaman ini dikuasai ya spirit persaingan, yang kedua dikatakan bahwa mereka itu menyandarkan damai itu kepada dunia ini, kepada materi ini. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus, saudara. Ya, beda. Damai sejahtera dikatakan yang diberikan oleh dunia, damai sejahtera yang transaksional, yang dipenuhi dengan tawar-menawar, dipenuhi dengan kepentingan sendiri. Bahkan damai sejahtera yang situasional. Jadi kalau situasinya sehat, saya damai, saya sukacita. Kalau situasinya uangnya banyak, saya damai, sukacita. Kalau situasinya saya tidak sakit, maka damai dan sukacita. Itu lebih situasional. Jadi itu damai dunia, damai yang dunia berikan, dikatakan bersifat transaksional dan dipenuhi dengan kepentingan diri sendiri. Sedangkan damai sejahtera yang dari Kristus, damai yang dikatakan ya, walaupun, amin, walaupun saya harus makan sederhana, tapi karena ada Roh Kudus yang dalam hati kita tetap bisa bahagia, kita tetap bisa damai sejahtera. Amin. Orang berpikir, oh bahagia itu kalau saya makannya di rumah makan, tidurnya di hotel berbintang 7, baru bahagia. Tidak, itulah dunia, saudara. Dan karena damai dikatakan dunia itu bersifat transaksional, ya, didasarkan kepada kesepakatan sosial, dan damai itu bersifat situasional dan sangat temporal, ya, sangat
singkatlah. Dan ini menjadi berbahaya ketika kita meletakkan damai sejahtera itu kepada apa? Keadaan. Kalau keadaan kita lagi enggak mood, keadaan ekonomi enggak baik, kita enggak damai, kita enggak sejahtera. Ya, itu salah, saudara. Kita harus tetap berdamai. Oleh sebab itu, kenyataan hidup di dunia ini orang dikatakan bisa saja karena apa? Persaingan tadi. Hari ini kawan, besok bisa jadi lawan. Bisa enggak? Ya. Hari ini berkawan, besok bisa jadi lawan. Saudara, damai sejahtera dunia itu bukan damai yang sejati, tapi damai yang palsu, damai yang semu, damai yang dangkal. Ya, bahkan mungkin itu cenderung ke agak gombal lah ya. Damai dunia ini selalu ditandai dengan suatu pengejaran. Damai sejahtera yang dari dunia ini ditandai suatu pengejaran. Orang muda mungkin kalau saya damai kalau saya punya pacar, baru damai. Kalau nggak punya pacar, hidup saya nggak damai. Kalau HP saya bagus, berarti saya damai. Tapi kalau HP saya jelek, saya nggak damai. Itu ukuran damai sejahtera dunia. Orang muda, anak muda mungkin kalau yang dia suka apa itu bermain-main di HP, kalau followernya banyak, berarti wah saya damai nih, pengikutnya banyak nih. Kalau ada satu aja enggak follower, enggak langsung, wah rasanya kehilangan damai sejahtera. Itu bagi anak muda. Atau mungkin kalau punya pekerjaan yang baik, bagus, baru damai sejahtera. Itu damai dunia. Orang tua juga mungkin damai sejahtera kalau dia punya duit yang banyak. Kalau nggak punya duit maka hilanglah damai sejahteranya. Itulah dunia diukur dengan uang. Damai dunia itu diukur dengan sehat. Damai dunia itu diukur dengan uang. Damai dunia itu diukur dengan kepemilikan. Makanya cenderung kalau kita mengukur damai itu dengan hal-hal seperti itu, kita akan gelisah, kita tidak akan tenang. Dan manusia memiliki kecenderungan merasa kurang, padahal mungkin sudah banyak yang kita miliki. Tapi karena mungkin sudah habis dijual lagi, tapi sudah pernah kita miliki. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, damai di dunia ini selalu ditandai dengan pengejaran dan kepemilikan. Ya, Bapak Ibu dan Tuhan, maka dikatakan Yesus mengatakan damai sejahtera ini akan kuberikan kepadamu, saudara. Ya, saudara, damai sejahtera surgawi atau damai sejahtera yang tadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27 dikatakan dengan dalam istilah Yunani terjemah dikatakan eirin. Itu damai sejahtera yang dikatakan atau dimaksud oleh Tuhan Yesus, yaitu kedamaian batin yang dari Allah, yang dari Roh Kudus, damai yang sejati, damai yang datangnya dari dalam memancar keluar, bukan damai yang karena ada di luar masuk ke dalam. Sumbernya adalah Allah, sumbernya adalah Roh Kudus. Jadi eirin ini yang pengertiannya itu bukan hanya sekedar tenang, tapi hidup sejahtera walaupun kita sakit, hidup kita damai sejahtera walaupun miskin, hidup kita damai sejahtera walaupun kita kekurangan. Ya, hidup kita merasakan damai walaupun kita dibenci karena Kristen, kita dibully karena kita pengikut Kristus. Tapi rasa damai itu ada karena damai itu diberikan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Ya, damai itu ada dalam hati kita.
lagu anak sekolah minggu yang dulu berkata, ke gunung tinggi, gimana? Ku naik, 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 mencari damai. Terus, ke lembah curang ku turun, turun, mencari damai. Tapi damai tiada ku dapati juga, kecuali di dalam Yesus. Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, sumber damai sejahtera kita, sumber damai sejahtera kita itu bukan hanya bukan dari harta benda, kepemilikan itu betul, tetapi itu temporer, itu sementara, itu semu. Kenapa sementara? Karena kalau duitnya habis, damainya habis. Kalau hartanya habis, damainya habis. Itu semua. Tapi Allah memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, itu diberikan pada kita damainya Kristus melalui Roh Kudus. Dan saudara saya itu dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus juga memberikan kita damai. Maka kita boleh meng-cross check, jangan damai kita itu karena tetapi walaupun, sekali lagi, jadi air itu bukan sekedar tenang. Walaupun kita dibenci, dibully, bahkan doa kita tidak dikabulkan, tetap damai, tetap sejahtera. Perasaan damai yang dari Allah yang terus mengalir, menguasai hati kita melalui Roh Kudus, dan tercermin dalam gaya hidup kita setiap hari. Orang melihat, walaupun mungkin dia tidak ada uang, walaupun dia mungkin sedang susah, tapi dia kelihatan tetap bersuka cita, tetap ada damai sejahtera. Amin. Karena Roh Kudus memberikan aliran-aliran damai sejahtera dalam hati kita. Saudara, air itu sekali lagi ada damai dalam batin, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ucapan syukur. Walaupun mungkin kita sedang dalam penderitaan. Maka Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku itu yang tanpa batas itu, yang dari surga itu, yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu, damai sejahteraku itu dikatakan, ku tinggalkan bagimu. Jadi waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, dan dia berjanji, maka ku berikan kepadamu warisan damai sejahtera. Maka dikatakan di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia. Maka di sini dikatakan kata ku tinggalkan, ABMI ini ada ku berikan, ku wariskan. Damai yang dari Allah tidak ditawarkan, tapi damai yang dimiliki oleh Allah itu diwariskan, diberikan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Jadi saudara, sekali lagi, saat ini saudara diingatkan, saudara punya warisan dari Allah, namanya warisan damai sejahtera. Amin. Ada banyak orang punya banyak uang, belum tentu damai sejahtera. Ada orang punya banyak mungkin harta, belum tentu damai sejahtera. Tapi damai sejahtera dari Kristus itu diberikan kepada kita, diwariskan, diberikan tanpa syarat, dan damai itu bersifat sakral dan kekal. Damai itu, damai sejahtera dari Kristus itu, yang melalui Roh Kudus itu, yang juga memampukan kita mengatasi segala permasalahan dalam segala situasi. Ada Roh Kudus yang selalu membantu kita semua dalam kesulitan. Amin. Roh Kudus pribadi Allah itu sendiri, yang dia akan terus memberikan kita damai sejahtera. Yesus bukan menawarkan, tapi mewariskan. Berarti setiap orang yang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mewarisi damai sejahtera itu. Amin.
dia diberikan damai sejahtera itu, damai yang sejati. Damai sejahtera dari Allah itu yang membuat kita tenang walaupun kita dalam kesulitan. Kita tetap bersukacita dalam kondisi apapun. Damai itu, ya sekali lagi, yang Tuhan berikan itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa mengatasi segala kesulitan. Damai itu ya bukan berasal dari dunia ini, tapi dari Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mengingat saudara, para murid ya, baik Petrus maupun Paulus ya, khususnya Petrus ya, Stefanus, ketika dia dirajam batu, dia tetap bisa memiliki damai, bisa mengampuni dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mengapa? Jangan gelisah, kita harus hidup dalam damai. Sebab gelisah itu adalah irama hidup duniawi yang bagi orang yang tidak mengenal Tuhan ya, irama hidup dunia bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Sedangkan kita adalah orang yang mengenal Tuhan yang benar. Jadi orang selalu gelisah, hidupnya adalah orang yang tidak punya damai, dan dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sekali lagi saudara, mengapa jangan gelisah? Ya karena dia sendiri sang sumber damai sejahtera itu akan berdiam di dalam diri kita dan menguasai kita terus. Amin. Ya, mengapa? Kegelisahan itu sebuah irama hidup duniawi yang tidak, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi orang yang mengenal Tuhan, maka irama hidup kita adalah irama selalu bersukacita, damai sejahtera. Walaupun ini mungkin lebih enak kita aplikasikan, makan saya kok cuma sama kerupuk, sama kangkung. Orang lain makannya kok capcay, puyuh hai, ayam goreng, babi panggang, macam-macam. Kita makannya sederhana. Tapi sekali lagi, sumber damai sejahtera kita itu dari Yesus. Makan seadanya pun tetap damai dan sejahtera. Amin. Amin. Biasanya anak-anak kalau makan lauknya nggak ada, gimana damai sejahtera? Halo? Atau protes, wah kok makannya begini, sayur lagi, padahal sayur itu baik, tapi maunya yang sesuai dengan seleraku. Kalau nggak sesuai dengan seleraku, maka damai sejahtera hilang, mukanya berubah. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan, belajar juga kita bisa menerima keadaan, menerima apa yang ada, ya, apa yang sedang kita rasakan, ya, mungkin kita sedang di bawah, terima aja dengan ucapan syukur. Terima dengan ucapan syukur. Gelisah tidak seirama dengan kemauan Tuhan. Gelisah adalah hidup yang tidak seirama dengan kemauan Tuhan. Yang ketiga, Allah kita adalah Allah imanen. Imanen itu Allah yang dekat. Dari kata imanen itu muncul kalimat Immanuel, yaitu Allah yang beserta kita, Allah yang membersamai kita, merengkuh kita setiap hari. Allah yang kita sembah bukan Allah yang transenden. Transenden itu Allah yang non jauh di sana, tidak pernah membumi, tidak pernah turun ke dalam dunia, maka kita harus panggil dia, ya. Tapi Allah yang imanen, yang dekat di hati, yang membumi, yang membersamai kita, dekat dan memberikan kita kekuatan dan pertolongan. Bukankah Yesus pernah membumi? Bukankah Yesus pernah menjadi Allah yang imanen, yang dekat, yang tidak tinggal di surga, tapi pernah bersama dengan kita umat manusia? Saudara, karena dia bukan sekedar Allah yang ada, tapi Allah yang hadir. Apa bedanya ada dengan hadir, Bapak Ibu? Ada yang bisa memberi penjelasan sedikit? Yesus atau Allah itu bukan sekedar Allah yang ada, tapi Allah yang hadir. Pak, Bu,
Apa bedanya ada dengan hadir? Pak Marsono di sini ada atau hadir, Pak? Ada ya? Ada. Ada belum tentu hadir. Saudara ada di sini, tapi pikirannya lagi di rumah. Itu saudara ada, tapi nggak hadir. Karena lagi mikirkan kompor, karena mikirkan yang lain gitu loh, memikirkan hal yang lain di rumah. Wah, ini sebagainya. Itu ada, tapi nggak hadir. Bisa seperti itu Bapak Ibu, ada di gereja tapi pikirannya di luar? Ada di gereja, tetapi tidak hadir. Yesus bukan hanya sekedar Allah yang ada, tapi Dia Allah yang hadir. Yesus adalah Allah yang ada di surga, tapi Dia juga adalah Allah yang hadir membumi, membersamai kita. Hadir itu ditandai, ya, dikatakan dengan pelibatan diri, dengan pemberian diri dan perhatian. Jadi kalau saudara ada tapi tidak pernah melibatkan diri, tidak pernah memberikan pemberian diri, tidak perhatian, ya saudara hanya ada tetapi tidak pernah hadir. Banyak jemaat Tuhan di gereja yang ada tapi tidak melibatkan diri, sehingga tidak hadir. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah, ya, kehadiran Tuhan ini tadi dengan hati yang mengambil peran, mau terlibat dan memberi diri. Itulah sebenarnya Allah bukan sekedar ada, tapi Allah itu hadir membersamai kita. Oleh itu jangan takut, dan kehadiran Tuhan, kehadiranku kata Tuhan, cukup untuk menghadapi semua tantangan. Amin. Ketika Tuhan hadir, kehadiranku, ketika hadir di pesta perkawinan di Kana, menyelesaikan masalah. Ketika hadir di rumahnya Lazarus, merubah keadaan orang mati dibangkitkan. Tapi kalau cuma sekedar ada, Yesus ada di surga, gak pernah hadir dalam hidup kita, gak pernah diandalkan. Ya, Yesus ada, hadir, enggak, mau aku pimpin dengan hatiku sendiri. Kehadiran Tuhan cukup untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Oleh sebab itu, bagi siapa saja yang meyakini kehadiran Tuhan, ia akan mampu untuk menghadapi setiap kesulitan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, dikatakan ayat yang ke-27, Yesus berkata di situ, ya. Nah, beda hadir dan ada. Dan kita udah disebut telat mencetnya ya. Kita lihat ada Stefanus sebagai martir yang mampu mengampuni dan mempertahankan iman karena Tuhan, ya, hadir menyertai. Kehadiran Tuhan juga memampukan Paulus saat di penjara tetap bisa bersuka cita. Nah, itu tadi kehadiran, ya. Yesus berkata kehadiran Tuhan yang membuat kita mampu menghadapi semua tantangan dan kesulitan. Ya, Stefanus juga mampu menjadi martir, mampu mengampuni, mempertahankan iman karena Tuhan hadir menyertai. Kehadiran Tuhan juga memampukan Paulus saat di penjara hidup dengan sukacita, ya, tidak gelisah. Itulah kehadiran Tuhan. Nah, saudara, itulah kehadiran Tuhan yang nyata. Dan mereka yang tidak takut, mereka merasakan kehadiran Tuhan. Saudara tidak perlu takut dengan apapun. Kalau Tuhan hadir di hidupmu, Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, Tuhan hadir dalam usahamu, Tuhan hadir dalam setiap apa yang kau kerjakan, Dia akan ikut campur tangan. Dia akan ikut membantu kita. Ya. Oleh sebab itu, damai sejahtera itu sekali lagi yang diberikan Tuhan, itu diwariskan kepada saya dan saudara. Damai sejahtera itu dianugerahkan kepada kita semua. Apa yang harus kita lakukan kalau Yesus sudah mewariskan damai sejahtera bagi kita? Maka hidup kudus, hidup memantaskan diri untuk menerima anugerah damai sejahtera itu. Saudara, hidup memantaskan diri, hidup kita pantas di hadapan Tuhan. Amin.
yang tadi tidak pantas, tapi memantaskan diri, ya, hidup memantaskan diri, ya, supaya kita punya damai sejahtera. Saudara, kehadiran Tuhan itu disamakan, ada seorang yang pernah berkata, bersaksi begini, dia seorang penjual tempe. Bapak Ibu tahu ya, penjual tempe di pasar. Penjual tempe itu membuat tempe dan dia Kristen. Tempenya itu tidak jadi, ya. Tempenya itu tidak jadi. Ketika tempe tidak jadi, sedang dia gelisah, dia butuh banget uang dan dia harus bawa ke pasar. Dan ketika tempe yang dibikin tidak jadi, tetap dia bawa ke pasar, dia berdoa, tumpang tangan dalam nama Yesus supaya tempenya jadi. Tetapi tempenya ditumpang tangani dalam nama Yesus, tempe itu tetap menjadi tempe, tidak jadi tempe. Artinya tempe tidak matang gitu loh ya, yang tidak jadi gitu loh. Sampai di pasar pun gak ada yang beli. Dan dia berdoa, Tuhan, saya butuh banget uang, saya butuh banget dana untuk kebutuhan keluarga saya, tapi tempe saya nggak jadi dan sebagainya. Dia tumpang tangan lagi, bolak-balik tumpang tangan, tempe tetap utuh, tidak ada perubahan. Ketika penjual sudah pada pulang semua, tempenya dia nggak laku. Tiba-tiba ada seorang ibu turun dari mobil, masuk ke pasar, dia berkata dan bertanya-tanya, Bu, ada nggak di sini, ya, orang yang jual tempe yang belum jadi, yang setengah matang? Dia mulai intip tempenya. Ternyata tempe ini belum jadi, Tuhan tidak mengubah, ya. Dan akhirnya dibilang, ada, saya punya. Oke, saya beli semua. Wah, dia bersyukur. Dan dia tanya, Bu, kok aneh, biasanya orang mau beli tempe kan sudah jadi. Begini, saya mau pergi ke luar kota, mau pergi ke anak saya, dan saya mau pergi kunjung sana, dan saya harus membawa tempe. Dia suka dengan tempe daerah sini, dan kalau saya bawa, dia sudah matang sampai sana busuk. Jadi dibeli semua. Dan dia berkata, puji Tuhan, tempenya laku semua dan mendapatkan uang. Ketika kita doa sama Tuhan, mungkin tempe yang kita doakan tetap tidak berubah, tapi kehadiran Tuhan bisa mengubah suasana, mengirimkan pembeli itu sendiri. Amin. Kita doakan, yang kita doakan aja tidak berubah, tetapi Tuhan bisa mengubah keadaan itu, bisa mengirimkan seorang pembeli. Artinya apa? Kadang kita doakan segala sesuatu yang kita doakan aja, kok gini aja ya nggak sembuh-sembuh. Tetapi Tuhan berikan kita kekuatan. Amin. Tuhan berikan kita kemampuan. Itulah kehadiran Tuhan yang begitu nyata. Kalau Tuhan hadir, maka ada damai sejahtera. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menawarkan damai sejahtera, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera itu dalam hati kita masing-masing, diwariskan. Amin. Caranya bagaimana? Caranya kita membangun relasi yang akrab dengan Allah, ya, aku dalam kamu dan kamu dalam aku. Caranya memantaskan hidup kita supaya kita mendapatkan damai sejahtera adalah membangun relasi yang intim dengan Tuhan, ya, membangun hubungan yang intim dan intens, ya. Intim itu dekat, intens itu terus menerus. Jadi membangun relasi yang intim dan intens dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, bukan hanya akrab dengan HP saja, amin, tapi akrab juga dengan Tuhan. Relasi kita harus kita bangun dengan Tuhan. Saudara, kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, melalui saat teduh, melalui doa, baca firman Tuhan. Yang sudah saya katakan, jangan engkau berdoa waktu ada badai. Justru ketika ada badai, kita sudah siap, karena kita sudah biasa bersaat teduh, sudah punya firman dan punya kekuatan. Ketika ada badai, kita sudah kuat, karena kita sudah punya firman.
Saudara, relasi yang intim dan intens dengan Allah ini digambarkan dengan sumbu dan pelita, bukan batu dalam air. Nah, saudara, saya contohkan, ini relasi yang intim. Kalau batu dalam air itu belum tentu airnya terserap dalam batu, tapi kulit batu itu luarnya doang yang basah, sehingga dikeluarkan dari air batu itu tetap keras. Batu dalam air, walaupun bertahun-tahun batu dalam air, batu itu tetap keras. Gak ada sejarahnya batu kalau sudah direndam jadi ampoh, tidak ada. Hanya basah, iya, tapi dalamnya tetap kering. Ya. Itu baru dikatakan aku di dalam kamu, di dalam Yesus, tapi Yesus tidak dalam aku. Harusnya aku dalam kamu, kamu dalam aku dalam Yesus, Yesus dalam aku. Ya, sehingga saudara, kita melihat, ya, aku di dalam Yesus penting, tapi lebih penting Yesus juga di dalam aku. Kristen seperti batu dalam air, tidak pernah berubah, tidak pernah mengalami damai sejahtera yang sejati, karena Kristen model batu dalam air. Basah memang kena firman, tapi luarnya saja, dalamnya tetap keras, mutungan, jengkelan, sakit hatian, protes, macam-macam, akar pada, karena model tidak intim dengan Tuhan. Maka digambarkan orang yang intim dengan Tuhan, digambarkan tadi bukan seperti batu yang terendam dalam air, tetapi bagaikan sumbu dalam api. Kalau sumbu yang pelita dalam api, dalam minyak, itulah yang menyebabkan kalau sumbu dinyalakan bisa hidup dan tahan lama sinarnya. Itulah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau sumbu dalam api ini, jadi sumbunya di luar, tapi di dalam sumbu itu dia masuk di dalam minyak, sehingga dihidupkan, dinyalakan, tetap nyala, tahan lama. Tapi kalau sumbu ini sumbu di luar, di dalamnya dia tidak masuk dalam minyak, dinyalakan nyala, tapi sebentar, hanya kemerokos jadi abu. Tapi pelita ini melambangkan orang Kristen yang punya hubungan yang intens, akrab, hangat, dekat dengan Tuhan. Amin. Maka damai sejahtera itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, saya contohkan satu lagi tentang transparansi atau cangkok organ tubuh. Kalau saudara istilah pencangkokan jantung diambil dicangkokkan. Oke, saya mau mencangkokkan jantung, ya, jantung saya dicangkok, saya harus cari jantung di luar, dan jantung terus cocok dengan organ tubuh di dalam saya. Ya, jadi oke, itu baru akan bisa bagus. Oke, berarti dokternya harus yang bagus, alatnya harus canggih, organ tubuhnya harus cocok dengan organ tubuh yang ada dalam diri kita. Pasti berhasil enggak? Berhasil enggak kira-kira? Baik, Bapak Ibu, jantungnya sudah bagus, cocok dengan jantung kita, organ tubuh kita, lalu dokternya canggih, peralatannya juga canggih. Kira-kira berhasil enggak? Berhasil enggak? Berhasil. Tetapi penentu keberhasilan itu bukan itu. Penentu keberhasilannya itu apa? Tiap hari harus menyesuaikan diri. Sampai kapan? Selamanya itu organ tubuh. Bukan pada saat dicangkokkan saja, tapi setiap hari jantung yang dicangkokkan itu, yang ditransplantasikan itu harus mencocokkan diri. Kita pun seperti itu, harus mencocokkan diri terus. Hidup kita harus senada, seirama dengan Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita nyanyi keyboard keras nada dasarnya G, lalu kita nyanyi nada dasarnya D, jadi enggak? Jadi, cuman kan fals, ya kan? Mudah enggak maksud saya? Kalau pemain musik dia ngambil nada dasar G, terus kita nyanyinya pakai D,
Jadi tidak jadinya. Jadi, tapi didengarkan tidak bagus. Nah, kita pun harus menyesuaikan nada dasarnya kita dengan nada dasarnya Tuhan, dengan iramanya Tuhan. Jangan sekarangnya sendiri. Maka hidup kita jadinya nggak fales gitu loh. Amin. Hidup kita jadi fales. Hidup kita jadinya, nggak menarik. Karena apa? Nada dasar kita tidak sesuai dengan iramanya Tuhan, dengan nada Tuhan. Tugas kita apa? Menyesuaikan nada dasarnya kita dengan nada dasar Tuhan. Jangan dipaksa. Sudah nggak pas, jalan terus. Saya kan sering nyanyi tidak pas, istri saya datang pasti. Pak nyanyi yang benar dipaskan dengan nadanya. Yang dengar itu nggak enak. Orang Kristen juga banyak seperti itu. Dipaskan dengan firman-Nya. Amin. Dipaskan dengan nada dasarnya Tuhan, sehingga orang melihat tuh, oh iya baik, indah. Orang Kristen tuh baik, bagus, iramanya bagus, kehidupannya bagus, karena dia senada dengan firman, senada dengan Allah. Amin. Banyak orang Kristen yang tadi bukan seperti sumbu, tapi seperti batu basah memang, tetapi tetap keras. Saudara, anugerah damai sejahtera diberikan ya supaya kita terus memantaskan diri kita. Bapak Ibu dan Tuhan yakin ya bahwa damai sejahtera itu sudah dianugerahkan kepada kita semua ya. Jadi anugerah damai sejahtera sudah diberikan kepada kita semua ya. Yakini, jangan cemas. Bagaimana supaya kita cemas? Yakin bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita dan Dia membersamai kita. Allah berikan kepada kita damai sejahtera bagi kita. Allah berkenan hadir ya untuk menyertai kita, untuk Dia bersama dengan kita. Nah saudara, damai sejahtera Tuhan itu yang disebut air itu dapat dirasakan setelah kita benar-benar menerima Kristus dalam hati kita. Maka salah satu contoh adalah kita dimampukan bahwa mengampuni, lebih sabar. Kalau lu memiliki damai sejahtera hati kita, dia dibuang hati lama dan jangan cenderung untuk balas dendam ya. Jangan cenderung untuk membalaskan dendam, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang sangat penting. Saudara, marilah kita ya memiliki damai sejahtera yang Tuhan wariskan kepada kita. Caranya pantaskan hidup kita ya. Bagaimana cara memantaskan hidup kita? Tentu kita harus selalu menyamakan nada dasar kita dengan nada dasar Tuhan. Dan saya mau katakan nada dasarnya Tuhan itu apa? Nada dasarnya Tuhan adalah God is love. Tuhan adalah kasih. Itu nada dasarnya Tuhan. Kekuatan cinta akan membuat kita bisa menghadapi segala-galanya. Amin. Kalau ada cinta, apapun bisa kita lakukan. Damai sejahtera itu hadir, ya, seiring dengan datangnya cinta yang dari Tuhan. Maka kita harus mencintai Tuhan dan melakukan firman Tuhan, sehingga nada dasarnya Tuhan yaitu yang kasih juga menjadi nada dasarnya kita, yang kita penuh dengan kasih. Maka damai sejahtera itu akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang diwariskan oleh Tuhan kepada kami terus kami miliki dan terus kami miliki sampai selama-lamanya, dengan cara kami memantaskan diri kami dan dengan cara kami menyamakan nada dasar hidup kami dengan nada dasarnya hidupnya Tuhan, yaitu nada dasar kasih yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nanti yang bertugas silahkan mempersiapkan diri. Kita angkat dengan satu pujian, Bila Teman Keras Melanda Hidup. Nanti Saudari Jessie berdoa untuk persembahan yang telah diberikan. Terima kasih Bapa di surga, kami terima kasih persembahan Tuhan, kiranya Tuhan seberapa persembahan kami telah kami berikan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih memberkati para pelayan persembahan yang telah kami terima pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Pelayan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 29 Mei 2025 pukul 8.00. PF-nya Saudari Mega Tehols Arke, WL-nya Bapak Sabarno, singernya Diva dan Stephen, asyirnya Ibu Kati dan Ibu Tulijo, LCD-nya Bapak Eri Kuswoyo. Ibadah remaja Sabtu 31 Mei 2025 di gereja jam 18.00, WL-nya Rahel Mariana, kolektenya Asael. Ayo teman-teman remaja kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Pelayan ibadah umum Perjamuan Kudus Minggu 1 Juni 2025 pukul 8.00. PF-nya Bapak Pendeta Paulus Suparno, WL-nya Rahel Natalia, singernya Ius dan Feni, asyirnya Bapak Ibu Aji, LCD-nya Tania. Panggilan melayani bagi siapapun yang terpanggil untuk menjadi WL, singer dan organis dalam ibadah minggu dipersilahkan untuk menghubungi Ibu Gembala. Mari kita melayani Tuhan. Selanjutnya doa syafaat dan doa berkat dari Bapak Gembala. Ya Bapak Ibu, untuk pengumuman tanggal 29 kita adakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di gereja.
Dan yang rencananya tadi akan diadakan ibadah padan, itu diadakan hari Minggu saja, jalan-jalan saja, tidak usah ibadah. Bapak Ibu setuju enggak? Halo? Mengakhirinya di dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini di akhir ibadah di GBT Yesus Juru Selamat Candidata ini, kami akan berdoa dan kami akan bersyafaat bersama-sama dengan jemaat. Kami berdoa memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi negeri kami Indonesia tercinta, supaya Indonesia Tuhan berkati, Indonesia Tuhan selamatkan, Tuhan Indonesia buat Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang dipimpin oleh Tuhan, negara yang diselamatkan oleh Tuhan. Para pemimpin kami diberkati oleh Tuhan, dari tingkat presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat sampai lurah RT RW. Tuhan memberkati beliau-beliau yang menjadi pemimpin bangsa kami. Demikian juga kami berdoa untuk kota kami tercinta Purbalingga. Biarlah Purbalingga menjadi kota yang aman, adil, makmur, sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri, supaya Tuhan memberkati TNI dan Polri, agar TNI dan Polri selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk anggota Polsek Kutasari yang setiap minggu berjaga di tempat ini di GBT Carinata. Tuhan memberkati beliau-beliau dan mereka tetap sehat dan tetap diberkati Tuhan. Diberkati juga Tuhan seluruh warga Carinata, warga Pengabdian di tengah keberagaman kepercayaan semakin kompleks di tempat ini. Mereka bisa kompak satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami pasrahkan, kami serahkan desa kami Carinata, khusus kompak kami Pengabdian, supaya rukun, aman, adil, sejahtera dan selalu diberkati oleh Tuhan. Demikian juga pergumulan-pergumulan jemaat di tempat ini, baik pergumulan-pergumulan keluarga, kebutuhan-kebutuhan sandang pangan, papan, Tuhan memberkati. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan semuanya. Dan Engkau menyertai, Engkau memberkati Tuhan seluruh jemaatmu, umatmu di tempat ini. Anak-anak yang sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA, yang di bangku kuliah, Tuhan memberkati. Yang sedang bekerja, Tuhan memberkati. Yang di luar kota, di luar provinsi, Tuhan memberkati, melindungi seluruh jemaatmu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk jam-jam ibadah, untuk ibadah kaum muda, untuk ibadah sekolah minggu, untuk ibadah umum, semua kami serahkan kepada Tuhan. Ibadah tengah minggu, supaya jemaat juga boleh antusias, semangat hadir untuk beribadah di jam-jam ibadah, di jam-jam doa yang sudah ditentukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk perkumpulan gereja, yaitu sound system yang sedang kami doakan, yang sedang kami juga berusaha mengumpulkan dana. Tuhan memberkati, tepat pada waktunya sound system kami akan diperbaharui. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini, dan akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami, yaitu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Pulanglah, kita akan diutus menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.